Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu gaya kepemimpinan. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Isnai Nuri Rima Danianti Rahmah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Sebelum kita masuk kepada gaya kepemimpinan yang saya pilih, saya akan sedikit menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini beberapa fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruksi, di mana kemampuan pemimpin menggerakkan orang lain melaksanakan perintah yang bersumber dari ketetapan keputusan. Kemudian fungsi delegasi, di mana fungsi delegasi ini adalah kepercayaan. Pemimpin bersedia dan mempercayai orang lain sesuai dengan posisi apabila dilempahkan wewenang. Kemudian fungsi konsultasi. Keputusan dari pemimpin mendapat dukungan dan mudah dalam instruksi sehingga berjalan efektif. Kemudian fungsi partisipasi, di mana wujud pelaksanaan hubungan efektif yang sangat efektif antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kemudian fungsi pengendalian, di mana kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggota bawahannya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif untuk mencapai tujuan yang bersama tentunya. Kemudian peran kepemimpinan. Bisa kita simpulkan, yang pertama itu pemberi arah, kemudian agen perubahan, pembicara, dan juga pembina. Kemudian kita masuk kepada gaya kepemimpinan yang saya pilih, yaitu kepemimpinan otoriter. Apa sih itu gaya kepemimpinan otoriter? Gaya kepemimpinan otoriter yaitu gaya kepemimpinan yang memusatkan keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara penuh, yaitu oleh seorang pemimpin. Jadi pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang secara utuh oleh pemimpin, serta bawahan hanya melaksanakan tugas yang diberikan atau yang diperintahkan saja. Kemudian, ini ada beberapa anggapan tentang gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, kepemimpinan adalah hak pribadi, sehingga tidak perlu konsultasi dan orang lain tidak ikut campur. Kemudian, seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan otoriter disebut sebagai seorang pemimpin yang egois. Kemudian, seorang pemimpin dengan gaya otoriter memiliki karakteristik negatif. Dan juga seorang pemimpin yang menonjolkan keangkuhan dan mengabaikan peran bawahan dalam mengambil keputusan. Itu beberapa anggapan tentang kepemimpinan gaya otoriter. Oke, setiap gaya kepemimpinan itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini ada beberapa kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, mencegah bisnis atau proyek menjadi stagnan karena kurangnya kepemimpinan. Kemudian, arahan dan visi dengan gaya kepemimpinan otoriter itu jelas. Kemudian, pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam situasi penuh tekanan. Kemudian membuat individu, kelompok, atau tim tidak kelewatan tenggang waktu proyek penting. Kemudian
pemimpin mampu mengelola krisis ketika kendala di tangan mereka. Kemudian kita lanjut kepada kekurangan dari gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, kepemimpinan menunjukkan kurang percaya pada nasihat dan ide orang lain. Kemudian, gaya otoriter juga membuka peluang bagi pemimpin menyalahgunakan jabatannya. Kemudian, otoriter juga berisiko tinggi membuat organisasinya hanya pada satu orang. Kemudian, ketika pemimpin dengan gaya kepemimpinan otoriter itu keluar, orang-orang bawahan juga dapat berhenti fungsi sama sekali karena tidak mendapatkan arahan apapun dari pemimpinnya. Jika kita melihat dari anggapan orang-orang, kemudian kelebihan dan kekurangannya, tetapi ada sebuah negara yang memberlakukan gaya kepemimpinan otoriter. Siapa sih yang berhasil menerapkan kepemimpinan gaya otoriter? Nah, ini dia. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu adalah mantan Perdana Menteri Singapura periode 1959 sampai 1990. Kurang lebih menjabat 31 tahun lamanya. Dan mantan Perdana Menteri ini memberlakukan gaya kepemimpinan otoriter di negara Singapura. Wow. Ini ada beberapa hasil dari penerapan sistem otoritarianisme Lee Kuan Yew. Yang pertama, Singapura itu menduduki peringkat 2 dalam indeks 10 kebebasan ekonomi, 10 Economic Freedom, oleh The Heritage Foundation. Kemudian, Singapura sebagai negara metropolitan ketiga di dunia, dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Singapura ketika Lee Kuan Yew itu menjabat pada tahun 1990 tercatat GDP Singapura itu sampai 14.000 US dollar. Nah, sekarang kebijakan yang berhasil oleh Lee Kuan Yew. Yang pertama, Lee Kuan Yew berhasil mengubah pulau kecil Singapura menjadi negara pencapaian ekonomi dikagumi seluruh dunia. Dan juga, kemudian kedua, penerapan program reformasi besar-besaran mengubah Singapura dari yang pernah disebut limbah kemelaratan dan degradasi menjadi negara industri modern. Kemudian, menerapkan pengendalian politik yang ketat atas aspek kehidupan yang membuat Singapura menjadi masyarakat yang paling diatur di dunia. Kemudian menempuh langkah-langkah pemberantasan korupsi dan mewujudkan kebijakan rumah murah serta program industrialisasi menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, selain Lee Kuan Yew, ada beberapa pemimpin juga yang menerapkan gaya otoriter. Yang pertama itu Saddam Hussein ketika menjabat di Arab. Kemudian Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden di Republik Turki. Kemudian Fidel Castro di Kuba dan juga Soeharto. Summary, dari gaya kepemimpinan otoriter menjadi pemahaman bahwa sosok pemimpin otoriter tidak identik dengan kekerasan dan enggan menerima aspirasi masyarakat. Sebagaimana kita sudah
melihat penjelasan saya sebelumnya bahwa setiap gaya kepemimpinan itu mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Dan gaya kepemimpinan ini juga disesuaikan dengan lingkup organisasinya atau lingkup lembaga dan juga lingkup dari negara tersebut. Apakah cocok dengan gaya kepemimpinan otoriter atau gaya kepemimpinan yang lain pada sebuah negara? Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Thanks for your great attention. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.